wabarakatuh. Kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan dari Allah dan rahmatnya dan barokahnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang amat kami hormati para alim ulama, lebih-lebih Pak Dr. Haji Rahmat Satibi beserta putranya. Yang kami hormati dari Umarok Pak Polisi dan Bu Camat sudah kondur. Dan yang kami hormati juga dari Koramil juga derek ke Pak Lurah menghantar jenazah. Tidak lupa Bapak Ahmad Ardhani juga sesepuh di Kerandegan, dan juga Pak Kiai Haji Muslih Effendi yang juga karena mengajar taklim tadi rawuh sudah pulang, dan Mas Muzaki sebagai tokoh muda Kiai di Kerandegan. Tidak lupa jajaran-jajaran Nurul Wahid dari Mundir, dan kebetulan Pak Tohari sebagai Mundir sedang asam urat ya, karena pergi jauh. Kita doakan saja semoga Allah beri kesembuhan bersama-sama dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabban nasi mudhibal ba'si isfi li Ustadz Tohari la syafiyah illa anta isfi sifaan la yughadiru saqama. Ya, semoga doa kita dikabul oleh Allah SWT. Tidak lupa para wali santri yang telah menerima pengembalian dari santri. Semoga ibu bapak tetap merawat imannya, akhlaknya, dan ilmunya. Dan para santri tadi telah diberi wejangan banyak sekali. Saya kira yakin bisa dipahami. Jamaah, sebentar saja kita mengikuti madhab Malik bahwa mundur sholat hanya beberapa menit karena tolabul ilmi ini afdol. Jadi tidak apa-apa kita ngaji barangkali setengah jam ya. Tidak apa-apa mundur sholat, apalagi zuhur, memang abridu bisolah. Waktu zuhur itu kalau situasinya panas diundur sebentar, karena panasnya waktu zuhur itu asap neraka jahanam, maka supaya agak dingin ya. Juga untuk melengkapi acara ini. Bapak Ibu semuanya, kita telah menyaksikan dari pagi acara-acara yang berjalan dan memang acaranya panjang. Tapi manakala bisa menyimak dari awal sampai akhir, acara-acara ini amat mengharukan. Dan saya yakin Bapak Ibu yang hadir semuanya, jika ini memahami, dia akan nitipkan anak-anak di pondok ini. Apalagi di zaman akhir yang sudah akhlak sudah rusak sekali. Kalau punya anak tidak dititipkan di pesantren, wallahu a'lam. Yang dititipkan saja juga masih perlu terus dididik, dibimbing. Jadi kami tidak menginginkan wah pondok itu gede banget, itu bukan. Tetapi perasaan umat
Bagaimana kalau nanti tidak punya anak yang solih? Pak Polisi kadang-kadang kalau sore maghrib Pak Polisi saya dari rumah dakwah ke SDIT 2 karena Maripan sana. Itu di sebelah seratan rel itu anak-anak muda sik gagah-gagah, hanya gituan saja. Saya mikirin nasib orang tuanya bagaimana atau nasib anaknya nanti ketika dewasa. Hanya gerombol-gerombol naik motor, kira-kira nyuwun sewu cara kasare dadi wong po ora ki nek kaya ngono kuwi. Maka memang untuk membangun umat perlu kerjasama, apalagi yang dinamai mungkar harus bersama dengan negara dan aparat. Karena apa? Kita tidak ingin bahwa generasi kita ini akan menjadi generasi yang rusak. Maka tolong yang hadir semuanya, walaupun tidak diberi brosur, kalian sampaikan pada orang di mana saja ketemu, titipkan anak-anak ke pondok ini. Dan insya Allah ketika benar-benar orang tuanya juga memohon kepada Allah, anaknya rajin, dambaan yang paling utama menjadi punya anak yang solih. Bahkan salah satu amal yang manusianya sudah mati tidak putus adalah waladun solihun yada'ulahu. Anak lanang atau anak perempuan yang solih dan senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Bahkan maaf, kalau kita punya iman, siksa kubur ini sebetulnya masalahnya lafi kabir, bukan dosa besar, dosa kecil. Apa itu? Yang pertama yamsi binamimah. Hidup kesana kemari mengadu domba orang, membuat fitnah. Yang kedua minal baul, kalau kencing tidak hati-hati. Tetapi ketika mereka bawa iman, dan memang di alam kubur disiksa, karena siksa kubur ada dua. Ada yang daimun la yang koti'u, kekal tidak pernah putus, itu Fir'aun dan orang yang semacamnya. Kemudian orang-orang mukmin yang ada dosanya, tapi itu muddatun, tempo-tempo. Ketika anaknya ba'dal salat dengan air mata karena hasil mondok dengan iman ini, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah berfirman, malaikat cukup siksanya, hentikan anaknya dengan lumuran air mata berdoa. Tidak mungkin ini tidak didapatkan yang tidak di pesantren, tidak mungkin. Maka kita harus ingat bahwa mondokkan anak sekaligus sekolah. Bahkan tamatan MA ini di universitas mana saja, bahkan di luar negeri langsung diterima. Tapi kalau tamatan SMA bukan madrasah aliyah, di Kairo, di Madinah tidak diterima, hanya di dalam negeri saja. Jadi mau di umum, mau di Azhar Kairo diterima. Demikian saya minta dengan sangat mengajak masyarakat memberi berita yang baik, anak-anaknya dititipkan di sini. Siap ibu bapak ya? Lebih-lebih tadi yang disemati dengan mahkota, luar biasa mengharukannya, baru itu mahkota di dunia. Padahal mahkota besok di surga yang dipasang anaknya yang hafidz Quran itu, Nabi bilang kalau dihargai lebih mahal ketimbang dunia seisinya. Masya Allah. Untuk itu sedikit saja, karena backgroundnya ada tulisannya, berbekal ilmu, berhias akhlak, melangkah untuk umat. Sebetulnya sih karena kemarin saya juga tidak tahu ditulis backgroundnya. Sebetulnya yang sempurna ya berbekal iman dan ilmu begitu. Mestinya berbekal iman dan ilmu, berhias akhlak, melangkah untuk umat. Kalau berbekal ilmu tok itu tidak jadi. Kenapa saya sampaikan begitu? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat 58 surat Al-Mujadilah ayat 11 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Saya yakin yang hadir ini semua ingin jadi orang mulia, tetapi kemuliaan tidak mungkin didapatkan baik di dunia dan di akhirat kecuali bisa mengumpulkan dua perkara. Yarfa'illah, Allah akan mengangkat derajat alladzina amanu, orang yang punya iman, walladzina utul ilma, dan yang Allah berikan ilmu, darajat, beberapa derajat. Dengan iman dan ilmu manusia akan tinggi beberapa derajat. Jadi iman dan ilmu. Nah, memang kalau bicara iman aslinya itu hak prerogatif Allah. Tetapi ketika orang sudah Allah beri iman kemudian disirami di pondok, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, terus diberi peringatan, ada manfaatnya. Apa sih itu iman? Silakan yang punya HP mau direkam. Iman adalah keyakinan yang amat kokoh, al-i'tiqadul jazim, sebuah keyakinan yang amat kokoh yang ada di dalam hati manusia, yang sedikit pun tak tercampuri rasa ragu tentang adanya Allah, para malaikat, kitab suci, para rasul yang tidak mungkin bohong, hari akhirat, surga neraka yang kekal tempat kembali kita terakhir, kemudian takdir. Manakala 6 ini ada yang kurang, Nabi bilang, idza mitta dakhaltan naro, jika kalian mati tetap tempatnya neraka. Iman adalah keyakinan yang amat kokoh yang ada di dalam hati manusia, yang sedikit pun tak tercampuri rasa ragu tentang adanya Allah, para malaikat, kitab suci, para rasul yang tidak mungkin bohong, hari akhirat tempat kita kembali yang kekal, kemudian takdir. Maka menjalankan Islam tidak gampang, imannya dulu dipatri. Itu baru namanya beriman. Dan orang ketika tidak beriman dengan akhirat, mimpi untuk menjadi orang baik. Karena apa? Semua perbuatannya tidak tahu akan dihukum dengan hukuman yang tidak bisa digambarkan. Coba kalau kita baca surah Al-Baqarah ayat awal saja. Yang dinamakan neraka apa bahan bakarnya? Waquduhan nasu wal hijarah. Neraka ini yang untuk menyalakan tubuh-tubuh kita ketika tidak punya iman, wal hijarah dan bebatuan. Maknanya apa? Jika batu karena panas sampai cair, panasnya semacam apa? Bapak punya anak naik sepeda, andangnya putung, dilas andangnya di atas batu. Andangnya sudah cair, batunya belum cair. Kalau batu sampai cair, kemudian dicampur dengan tubuh-tubuh manusia yang kafir, semacam apa? Maka Allah dan Rasulnya senantiasa menjajarkan rukun iman yang pertama dan yang kelima. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan yukrim dhaifahu, dan macam-macam. Barang siapa iman kepada Allah dan hari pembalasan, maka hendaklah memuliakan tamu, membuat baik dengan tetangga, berakhlak luhur. Dan sekarang mencari orang yang iman dan akhirat dalam sudah mulai langka. Padahal hidup di dunia kira-kira 50 tahun lagi ini sudah tidak di bumi lagi. Maka dengan iman dan ilmu. Kenapa harus dipasangi ilmu? Iman yang semacam bibit unggul, kalau tidak ada ilmu sama dengan tidak pernah disiram. Dan Bapak Ibu, jangan mimpi bahwa menuntut ilmu itu ilmu akan habis. Karena Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 27. Walau annama fil ardi min sajaratin. Kalau umpamanya di bumi pohon-pohonan ini dijadikan pena, kemudian wal bahru yamuddu mim ba'dihi sab'atu abhurin. Air laut yang ada di jagat raya dilipatkan 7 untuk menulis ilmu Allah
la nafidat kalimatullah. Tidak akan habis sampai kering. Padahal maaf kalau kita jidijiyani mangsi wadah aqua itu nek rawutah nggo nulis nganti mati rantai. Itu ilmu Allah. Padahal laut itu kalau dilipatan 2 saja kita mati karena sudah setinggi apa. Dilipatan 7 untuk menulis ilmu Allah, la nafidat kalimatullah. Lebih-lebih yang dinamakan ilmu tauhid, ilmu akidah. Itu. Maka pasangan iman adalah ilmu. Maka dengan iman dan ilmu, itu. Kalau ilmu nanti masih bisa melanjutkan, dan maaf, Anda nanti ke kuliah di perguruan tinggi, di sana itu adalah perang ideologi. Ada yang ideologinya komunis, ada yang imperialis, ada yang belis. Itu tidak semacam di pondok digembleng akidah setiap hari malam diajak tahajud. Tapi di sana tidak. Maka bersiap-siaplah. Saya yakin di mana-mana ada ulama. Dekat saja dengan ulama karena surat Fatir ayat 28 menyampaikan innama yakhshallaha min ibadil ulama. Yang takut kepada Allah hanya para ulama. Karena apa? Ulama itu tahu dan yakin bahwa ma ba'dal mauti. Jane iki lebar mati ono apa itu tahu persis. Itu yang tahu ulama. Ulama juga tahunya membaca Quran hadis. Ternyata ketika kita udah mati, Pak, di alam kubur ada 3 bab. Di alam akhirat ada 9 bab. Nanti kalau belum hafal WA saja dengan saya Pak Polisi, apa saja. Yang pertama, demi Allah orang setelah ditinggal yang mikul ditanya oleh malaikat. Faja'ahul malakani fayu'idanihi. Didudukkan ditanya man rabbuka. Jika tidak bisa menjawab, habis sudah. Kemudian ada yang dinamakan siksa kubur, ada nikmat kubur. Jadi nanti di alam kubur kita ada 3 bab. Tapi setelah hari kiamat ada 9 bab. Yang pertama yuhsyaru ilal mahsyar. Digiring ke padang mahsyar pakai api. Kalau tidak digiring pakai api balik, nek nganggo lecut balik. Tapi nganggo api ndak mandek itu. Pertama digiring ke padang mahsyar. Yang kedua setelah digiring yusaku ilal mahsyar, kemudian mendapat surat tulisan kertasnya masing-masing jatuh dari langit. Jika yang mendapatkan mukmin diterima dengan tangan kanannya. Jika yang mendapat kafir tiba ke tengkoknya diambil bisi malihi. Kemudian mereka menjerit yada'u suburo. Mereka menjerit habis riwayatku. Setelah mendapat surat masing-masing kemudian dihisab. Dihitung innallaha sa'ilul hisab. Dihisab selesai mizan famang sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Setelah ditimbang jalan lagi menemui namanya haud. Apa itu haud? Telaga Nabi. Itu persiapan menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim. Dan Nabi menjelaskan gayung yang untuk nyiduknya saja jumlahnya ka'adatin nujumi fisama. Telaga Nabi itu dipersiapkan untuk segera menyeberang jembatan yang ngeri. Kemudian Nabi mengatakan, jika mereka tidak punya iman dan tidak puasa Ramadan, jangan mimpi bisa minum. Padahal ketika minum lam yarma abadan, selamanya tidak pernah akan haus. Dan minumannya haud telaga Nabi itu, Nabi menjelaskan, ahla minal asal, lebih manis ketimbang madu. Abiyadu minal laban, lebih putih ketimbang air susu. Kemudian apalagi luar biasa, abradu minas salji, lebih segar ketimbang es. Orang kalau badannya sehat, minuman tetap enak, saya nganyes timbang panas. Untuk buak soanyes cah nom ono enak epol, tapi keroan nang donyo. Tapi di sana abradu minas salji. Ketika sudah minum, kemudian persiapan yang ketujuh menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim. Nabi bilang,
hadza masyhadun makhifun. Ini sebuah pertunjukan ketika dipandang bulu kuduk menjadi berdiri. Katakan saya dengan Pak Dr. Rahmat depan belakang. Allah bilang, Dr. Rahmat nyebrang Siratal Mustaqim. Saya di belakangnya sudah merinding. Lolos enggak ini Dr. Rahmat? Lolos enggak gitu. Wa nabiyuhum, dan Rasulullah berdiri di pondasi tempat memancangkan jembatan neraka jahanam itu di bawahnya. Nabi bilang sambil menangis, Allahumma salim, pakai tasdid, Allahumma salim, Allahumma salim. Selamatkan umatku, selamatkan umatku. Sedangkan kalau jatuh dari jembatan Siratal Mustaqim sampai ke dasar neraka itu memakan waktu oleh ngeleyang 70 tahun. Nabi pernah berjalan-jalan dengan sahabat di padang pasir, kemudian ada gempa yang luar biasa. Kemudian Nabi sampai temannya, sahabat semaput, setelah sadar bertanya, ada apa tadi ya Rasulullah? Ketahuilah sahabatku, tadi itu Allah mencoba menjatuhkan batu 70 tahun yang lalu dari atas jembatan Siratal Mustaqim, hari ini baru sampai dasar neraka jahanam. Lagi-lagi dalam hadis, di atasnya masih ada yang dinamakan kalalib. Kalalib itu apa? Gretel. Nyebrang imane tipis ke gretel gitu. Dan itu pasti dilewati, maka diterangkan dalam surat Maryam, surat ke-19 ayat 171-72. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya summa nunajjil ladzina taqau wa nadharul zalimina fiha jithiya. Inilah yang dinamakan ulama tahu ngerinya jembatan Siratal Mustaqim. Tapi kalau Siratal Mustaqim dunia yang disebut dalam surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, itu namanya Siratal Mustaqim maknawi, maknawi itu dilakoni. Tapi Siratal Mustaqim yang di sana namanya Siratal Mustaqim hissi. Apa hissi? Bisa dipandang mata. Wa imminkum, tidak seorang dari kalian illa wariduha, pasti wajib menyeberanginya. Karena ala rabbika hatmam maqdiya. Keputusan yang semacam ini sudah diketuk oleh Allah di aras. Kebetulan Allah berfirman pada ayat 72, summa nunajjil ladzina taqau. Kemudian Allah selamatkan orang-orang yang takwa. Wa nadharu zalimina, kami biarkan orang yang zalim jatuh ke dalam neraka jithiyah. Apa jithiyah? Bertekuk lutut. Ada surat nama surat Al-Jathiyah. Bertekuk lutut maknanya apa? Sudah tidak bisa apa-apa. Namun demikian kalau punya iman walaupun sak biji sawi, lama di neraka nanti masuk surga juga. Memang membaca hadis ilmu tidak gampang. Ada lafal 3 ya. Padahal di dalam kitab ini tidak ada cadangannya. Habbatun, hubbatun, hibbatun. Itu tulisannya podo, tidak ada sandangannya. Tapi kalau hubbatun haknya di domah maknanya cinta. Nek habbatun itu biji sebesar beras ke atas. Tapi kalau hibbatun itu biji rumput yang paling kecil. Maka hadis mengatakan barang siapa yang di dalam hatinya min khordalin min hibbatin min imanin fa akhrijuhu. Kalau ada orang yang sudah masuk ke neraka jahanam tapi dia punya iman walaupun biji rumput yang paling kecil, akhriju minan nar, keluarkan ya Rasulullah dari neraka. Ketika dikeluarkan humaman ini persis sarang batok sudah. Kemudian dicelup di telaga hayat. Nabi bilang setelah dicelupkan maka bagaikan sungai yang habis banjir, kemudian asat pinggirnya waletok, kemudian dia bagaikan biji belendung yang tumbuh multawian bengkok kena sinar matahari jam 8. Alangkah cantiknya
Dia orang yang masuk surga terakhir. Jadi mari pondok ini tidak main-main, inginnya anak yang tamat ini berbekal iman dan ilmu, lagi pula akhlak. Jadi paham? Jadi tak urutkan saja, bangkit dari kubur, digiring ke padang mahsyar, mendapat surat amalnya masing-masing, dihisab, ditimbang, mampir telaga Nabi bisa minum atau tidak, kemudian nyebrang Siratal Mustaqim, kemudian syafaat, kemudian surga dan neraka. Dalam hadis yang panjang, ketika orang di surga di neraka sudah masuk semuanya habis, malaikat membawa kambing gibas kelabu, kabsun amlaha. Terus di atas yang tinggi, malaikat bilang, hei ahli neraka, kamu lihat apa yang kami tuntun. Fayasro ibuna, mereka memanjangkan lehernya. Ahli neraka bilang, itu kambing gibas kelabu. Kemudian ahli surga ditanya, hai ahli surga, apa yang aku tuntun ini? Kambing gibas kelabu. Kemudian malaikat bersabda, awas angel dipahami kalau tidak konsentrasi. Kemudian malaikat bilang, ketahuilah ahli neraka, ahli surga, kambing kibas kelabu yang saya tuntun ini yang dinamakan maut. Maka maut ini akan kami sembelih. Setelah kami sembelih, mati sudah mati, berarti kalian tidak pernah akan mati. Paham enggak ya? Jadi ada kambing kibas, kambingnya diberi nama al-maut, mati. Mati nek disembelih rak njuk sing mati rak. Jadi wis ora ana mati, wong mati wis disembelih. Iki dong po ora yo. Nek ora dong pancen ora patek cerdas. Nek mati wis mati berarti ora ana mati, sing nang neraka ya ora tau mati, sing nang swarga ora ana mati, ora ana tuwa ora ana. Jadi kita ini akan kekal, bedanya dengan Allah, kita kekal atas izin Allah, kalau Allah kekal atas zatnya. Tapi manusia makhluk yang kholidina fiha abada. Ini intisari ajaran-ajaran pesantren yang tidak dimiliki oleh sekolahan biasa. Maka tolong titipkan anaknya supaya pesantren. Hasilnya urusan Allah, kita berjuang bersama-sama. Dan maaf, biasanya orang-orang sekarang itu senangnya gratisan gitu. Wah nek mondok duit. Pengen duitnya cukup, saya ceritakan doa supaya mantap. Ada seorang sahabat namanya Abu Umamah. Kalau ba'dal subuh tidur. Kemudian Rasulullah pas selesai ngimami kesandung. Siapa ini ba'dal subuh tidur, rezekinya jauh. Kemudian Abu Umamah berkata, saya ya Rasulullah. Kenapa engkau tidur teman-teman, saya menanam kurma dan gandum. Aku zaman malu ya Rasulullah mau menjawab. Tapi karena engkau kadung bertanya, saya jawab. Saya ini ya Rasulullah punya hutang arang wulu kucing. Wulu kucing dianggap arang, ya utangnya piro. Anggar sirah diutangi. Kenapa Abu Umamah tidak bilang sejak kemarin aku malu. Rasul bersabda, kamu mau kami ajarkan doa yang dengan doa tersebut hutangmu akan lunas. Ya mau Rasulullah. Siapa yang pingin hutang dan engkau pernah bersabda orang mati membawa hutang. Mati syahid saja ditahan tidak masuk surga. Maka kemudian dibimbing, ditalaki oleh Rasul, ditirukan Abu Umamah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Abu Umamah sudah paham, sudah wong Arab bahasa Arab ya paham. Tapi jawane ora tak ureke nang kene ndak entek wektune, nek ora pengen ya takon rono sesuk. Dibaca Abu Umamah dengan khusyuk. Tidak sampai berbulan-bulan Abu Umamah menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil senyum-senyum dan bajunya bagus, batik-batik gitu. Ditanya Rasul, kenapa Abu Umamah engkau senyum-senyum? Aku tidak mimpi ya Rasulullah,
hutangku sudah beres semuanya. Sambil menggenggam emas bagikan kerikil. Abu Umamah bilang, ini untukmu ya Rasulullah yang memberikan doa. Lah kalau orang-orang biasa kan, kene di ono tunggale pura sing idungu aku. Rasulullah tidak begitu. Sujud syukurlah kepada Allah Abu Umamah. Engkau sudah tidak punya hutang. Aku emas yang di tanganmu insya Allah belum membutuhkan. Berikan teman-temanmu yang punya hutang. Gitu. Akhirnya diberikan. Itu doanya cuma dibaca pada subuh. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Terus nanti maknanya dipahami, mesti semangat kerjanya gitu. Beres itu. Apalagi untuk mondokkan anak, mesti dicukupi Allah kalau pengen anaknya soleh. Maaf saya dulu mondoknya anak di Kairo itu bakul petik, ya orang hutang gitu loh. Mas Madon di Kairo, Mas Dullah di Kairo, Mas Aziz di Kairo. Saya wedok-wedok memang istriku bilang, ojo ke luar negeri Pak aku ra entuk. Fatimah daftar pindoring Mesir, ora lulus sekarang ibu ira merestui. Sing keri sing lulus Fatimah nek udah bin Saifuddin alah jane. Fatimah liyane rumangsa dhek tidak mampu, tidak mau berangkat ke Mesir. Akhirnya ya genang Ciputat tapi ya bisa jadi pengacara serem terus gitu. Jadi ternyata sebetulnya dekat kepada Allah semuanya selesai. Tapi rukun iman, rukun Islam sudah selesai dulu. Kalau rukun iman, rukun Islam tidak selesai padahal sampai ke kewajibannya, jangan mimpi amalan-amalan diterima. Maka dalam Islam ringkes saja, yang harus diyakini sebagai muslim itu 6. Yang harus dilaksanakan 5 itu tidak boleh tidak. Yakin adanya Allah, para malaikat, kitab suci, para rasul yang amat jujur, akhirat, takdir. Yang 5, syahadat tahu maknanya. Sholat 5 waktu selama akalnya sehat jangan sampai berhenti walaupun di rumah sakit celumik-celumik tidak apa-apa. Bayar zakat manakala nisab, puasa Ramadan dan pergi haji sekali. Itu kalau udah kemampuannya dilakukan dulu. Hari-hari Zulhijjah yang panen pahala kalau rukun Islam, rukun iman belum ada itu kobong. Amalan sunnah tidak mewujud kecuali yang wajib belum dilengkapi. Ini sambil ngaji supaya jelas. Karena memang ada orang salah paham menerangkan fadilah bulan Zulhijjah itu apa? Yukafiru dzunuba sanataini madiyatan mamstakbalatan. Poso Zulhijjah itu apalagi poso Arafah menghapus dosa setahun yang sudah dan yang belum. Tapi kalau mereka tidak puasa Ramadan, selesai tidak ada pahalanya. Padahal kalau setahun yang belum kan hebat, berarti mati kita kan setahun yang belum terus ya. Berarti siap meninggal husnul khotimah. Nanti Arafah depan urung mati poso meneh, setahun yang belum di ngapura meneh, luar biasa. Tapi dengan syarat yang wajib sudah selesai, manakala sudah dalam kemampuannya. Jadi memang orang ngaji harus cetroh, tidak hanya menerangkan sunnah, pahala ngene-ngene, sementara yang wajib tidak jalan. Kemudian berhias dengan akhlak. Maaf, saksikan Bapak Ibu, mulai hari ini kami mencoba tidak pernah akan marah-marah. Karena Nabi mengatakan, la taghdab, la taghdab, la taghdab falakal jannah. Orang hanya boleh marah ketika 2 perkara. Pertama, agama Islam dihina. Kedua, istrinya digoda orang. Bojone digoda wong kok malah ngomong, karena diarak ganti kono gawaneng. Orang mlebu swarga. Namanya dayus. Kalau pacar digowong kayak wong gek pacare mbek bapakne nek setia kan ora melo kono. Bojo digoda wong malah meneng wae. Jadi istrinya digoda orang atau agama Islam dihina. Kami mencoba karena apa? Ada pelajaran TK la taghdab la taghdab la taghdab falakal jannah. Anda jangan marah. Jangan marah. Pasti Anda masuk surga. Hubungannya dengan akhlakul karimah wal kadhiminal ghaidh. Awas ibadah ini harus jeli ya.
Ada orang rajin tahajud, awan puasa sunat nanti gering. Bengi tahajud nganti benjut. Nabi bilang kok, orang yang malam ahli tahajud, ning awan kepethuk wong merengut-merengut, kowe luwih apik sing sewengi nglempus ning wong kepethuk awan alus gitu. Ditakoni kok ring ndek Kang. Pambo kita tahajud ngantuk rasa takon-takon. Awan nggo poso sunat barasar ditakoni ring ndek yo rasa takon-takon yang ngelipol. Lebih baik belum bisa tahajud, belum bisa puasa sunnah, tapi Ramadan sudah puasa, akhlaknya bagus. La yudriku daratu shaim wal qaim. Akhlak luhur ini melebihi derajatnya orang yang malam ahli tahajud, siang ahli puasa sunnah, tapi akhlaknya jelek. Karena apa? Efeknya orang yang akhlaknya bagus, negara menjadi tentram. Pak polisi turu ra ono wong maling, ra ono ngomong elek. Penak banget ke tugasnya kok topo bayar tok itu. Jadi sebelum menjalankan ibadah-ibadah sunnah, dandani akhlak dulu kehidupan itu gitu. Maka anak-anak bekal berhias dengan akhlak ini penting. Terutama pada ibu bapamu, jangan tadi nangis karo formalitas esok ngece meneh karo wong tuwa. Le gedheke toh nyawa. Bobot kaya ngopo, bayi ra bejo nyawane lolos ibuke. Ling gedhekke nyusoni kaya ngopo, bapakne maune kuning nganti kaya baja hitam sobo sawah. Ora rak nggo gedhekke anak. Pesan saya, Anda ngormati dengan ustadz di pondok hanya untuk latihan, nanti kalau pulang dengan ibu bapamu hormatilah dia. Dan berani dengan orang tua itu dosa ranking 2 setelah syirik. Imam Az-Zahabi mengatakan wonten kitab Al-Kabair, dosa besar itu 73. Ternyata dosa menyakiti hati itu Bapak ranking 2. Cara Qur'ane apal 20 juz itu. Bagaimana kalau ranking 2? Tidak masuk surga. Uwais Al-Qarni menjadi wali hanya gara-gara sampai tidak ketemu Rasulullah karena apa? Bektinya dengan ibunya. Jangan lama-lama menjumpai Rasul, kalau udah jumpa pulang nanti tidak menjumpai saya kalau saya mati. Sampai ke Madinah tidak ketemu Rasul. Rasulullah pergi berperang. Istrinya bilang, kami tidak tahu kapan pulang, barangkali nyawanya pun tidak pulang. Kemudian Uwais bilang, sambil melangkah gonte masuk masjid menangis, aku menunggu Rasul pulang memimpin perang. Apa aku harus pulang padahal ibuku pesan jangan lama-lama Uwais, nanti engkau tidak menangi nyawaku. Akhirnya diputuskan dia pulang padahal ke negeri zaman jauh setengah mati. Sampai tidak ketemu Rasulullah. Itu orang yang berbakti dengan orang tua berkahnya luar biasa. Para sahabat disuruh oleh Rasul kalau ketemu Uwais Al-Qarni minta doa dia. Dia wali, hanya berbakti dengan orang tua. Maka memang Allah kalau menyuruh masuk akal banget. Awake dhewe iki nek ana wong tuane ya ora digawe ning Gusti Allah ya. Kita kalau tidak ada ibu bapak, insya Allah tidak diciptakan bahwa Allah Maha Kuasa. Wis diciptakan diragati entek-entekan itu. Maka anak-anak silahkan pesan terakhir kalian tidak dipondokkan meneruskan. Ingat jangan sampai menyakiti hati orang tua. Saya itu dulu, ibu saya masih hidup. Arak mbekteni rande apa-apa. Sekarang juga tidak soge banget ya. Wis beda ndek mobil barang Pak Polisi. Tapi ibu saya udah meninggal. Nek cara ibuku ke urip, njaluk apa wae tak turusi. Siapa melung-melung itu. Jadi luar biasa. Itu Uwais Al-Qarni melebihi sahabat, mustajabannya doa melebihi sahabat itu. Itu semualah berangkat dari akhlakul karimah. Kemudian baru melangkah untuk umat dan dari negara. Ya. Islahul hukumah.
Sebetulnya negara ini kalau ulama-ulamanya memang bagus-bagus, lambang Muhammadiyah tidak menjadi tulisan, tapi memang lambang negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Sebuah negara yang indah permai dan karena penduduknya kecuali ibadah banyak membaca istighfar diampunkan Allah. Negeri ini sebenarnya teras surga. Ketika ulama benar-benar membimbing umat ke dalam jalan yang benar. Nah, semoga anak-anak ini melangkah untuk membangun umat. Ini saja, tidak perlu kita panjangkan. Saya kira semua paham. Pesan saya silahkan sampaikan pada masyarakat ya. Suruh daftar anaknya ke sini ya. Saya titip dan cedek dan masih bisa nego nek rande duit iso nego tahu ndak nyang-nyangan kok ran duit temenang utek cerdas ndak sambayar. Kita bukan orang mendidikan ini ingin kaya, tidak, ingin mendidik umat ke dalam jalan yang benar. Demikian, semoga besar manfaatnya. Karena waktu memang dibagi-bagi, kami tidak enak kalau sholat zuhurnya masih terlalu sore. Maka kami dari pondok, dari pengasuh ke bawah, bila banyak khilaf, kesalahan minta maaf. Besok tahun depan semoga masih panjang umur ya. Kalau diundang akhir sana rawuh nggih. Nggih. Matur nuwun sedaya khilaf nyuwun ngapunten. Wedal kula turun langsung Mas Ahmad Ardhani supados maos donga. Majeng. Ora lemule munggah kan kepenak. Monggo Mas Ahmad. Ngaten Bapak Ibu estu kawula sak grup pondok nyuwun ngapunten kathah kekirangan. Ihdinas siratal mustaqim fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.